Mengapa Allah menciptakan babi jika ia diharamkan? Pernahkah kamu bertanya, jika babi itu haram, lalu mengapa Allah menciptakannya? Apakah hanya sebagai ujian bagi manusia, atau sebenarnya ada kisah besar di balik penciptaannya? Pertanyaan ini membawa kita kembali jauh ke masa ketika dunia dilanda banjir besar di zaman Nabi Nuh. Dalam peristiwa agung itu muncul satu makhluk yang hingga kini dikenal sebagai simbol larangan, babi. Tapi bagaimana awal mula ia diciptakan? Dan apa sebenarnya maksud Allah menciptakan makhluk yang justru tidak boleh kita konsumsi? Yuk, simak kisah ini sampai akhir agar tidak salah paham. Bayangkan sebuah kapal raksasa mengapung di tengah banjir besar yang menutupi seluruh permukaan bumi. Langit gelap, daratan tak terlihat, dan kehidupan di luar kapal nyaris musnah. Di dalam bahtera itu, Nabi Nuh bersama para pengikut setia, dan sepasang dari setiap jenis hewan yang Allah selamatkan. Bahtera itu bukan sekadar tempat berlindung, tetapi menjadi dunia kecil tempat berbagai makhluk hidup bertahan. Ada manusia, kambing, sapi, unta, kuda, ayam, hingga hewan-hewan buas. Mereka makan, minum, bergerak, dan tentu saja membuang kotoran. Awalnya semuanya berjalan baik. Namun seiring waktu, masalah besar mulai muncul. Kotoran hewan menumpuk, bau menyengat tak tertahankan, lalat berkerumun, dan perlahan ancaman penyakit mulai merebak. Ingat, mereka berada dalam kapal tertutup selama berbulan-bulan, tanpa daratan atau tempat terbuka untuk membersihkan kotoran. Bayangkan, seekor sapi saja bisa menghasilkan belasan bahkan puluhan kilogram kotoran per hari. Jika dikalikan ratusan hewan, bahtera itu hampir berubah menjadi tempat pembuangan limbah. Para penumpang mulai gelisah. Situasi makin genting. Sebagai pemimpin, Nabi Nuh tidak tinggal diam. Ia sadar ini bukan sekadar masalah bau atau kebersihan. Ini ancaman nyata bagi seluruh makhluk hidup yang Allah titipkan di dalam kapal itu. Maka Nabi Nuh pun mengangkat tangannya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia memohon, "Ya Rabb, Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Berikanlah kami jalan keluar, agar kehidupan ini tetap terjaga." Doa itu bukan sekadar permintaan biasa. Itu adalah seruan penyelamatan, karena masa depan umat manusia dan makhluk hidup lainnya berada di bahtera itu. Jika penyakit menyebar, mereka bisa binasa sebelum banjir pun surut. Dan pada titik inilah Allah menjawab doa Nabi Nuh dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dalam riwayat-riwayat Israiliyat, kisah dari tradisi Yahudi dan Kristen yang diriwayatkan dalam literatur Islam, disebutkan bahwa Allah menciptakan dua makhluk baru di dalam bahtera, tikus dan babi. Tikus diciptakan untuk menghabiskan sisa-sisa makanan agar tidak membusuk dan mengundang penyakit. Sementara babi Allah ciptakan dengan fungsi unik, untuk memakan kotoran hewan lain yang menumpuk. Bayangkan betapa terkejutnya para penumpang saat pertama kali melihat makhluk ini. Bentuknya berbeda, tubuhnya kekar, moncongnya panjang, dan perilakunya sangat rakus. Ia memakan segala kotoran tanpa jijik, membersihkan tumpukan najis yang mengancam kesehatan semua makhluk di dalam kapal. Perlahan, bau busuk menghilang, bahtera kembali menjadi tempat yang lebih layak untuk dihuni. Dari sini kita melihat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ciptaan, meski tampak hina, memiliki peran penting dalam kehidupan. Babi mungkin dianggap najis dan menjijikan, tapi pada saat itu, ia adalah penyelamat. Seolah Allah ingin menunjukkan bahwa tak ada ciptaannya yang sia-sia. Namun, meski berguna, babi memiliki sifat berbeda dari hewan lain. Ia tidak mengenal jijik. Ia akan memakan apapun, termasuk kotorannya sendiri. Inilah salah satu alasan mengapa kelak babi diharamkan untuk dikonsumsi manusia. Karena hewan ini adalah pembersih najis, maka jika manusia mengonsumsinya, tentu risiko kesehatannya sangat besar, dan sejarah membuktikan hal itu. Daging babi terbukti rentan mengandung parasit berbahaya seperti cacing pita dan berbagai virus yang membahayakan kesehatan. Jadi, larangan Allah bukan tanpa alasan, tetapi penuh hikmah yang mendalam. Walau kisah ini berasal dari sumber Israiliyat, yang kebenarannya tidak bisa dipastikan sepenuhnya dalam Islam, para ulama tetap mengambilnya sebagai pelajaran moral. Bahwa Allah menciptakan sesuatu selalu dengan tujuan.
Babi mungkin hadir dari keadaan darurat, tapi sejak saat itu ia menjadi pengingat bahwa ada makhluk yang Allah ciptakan bukan untuk dimakan, melainkan untuk fungsi tertentu. Lalu, jika fungsinya begitu penting, kenapa Allah tetap mengharamkannya? Jawabannya terletak pada hikmah. Setelah peristiwa di Bahtera Nabi Nuh, babi menjadi bagian dari sejarah manusia. Tapi yang menarik, hampir semua agama samawi memiliki pandangan khusus tentang hewan ini. Dalam Yahudi, larangan makan babi tertulis jelas dalam kitab Taurat. Di kitab Imamat pasal 11 disebutkan, babi berkuku belah tapi tidak memamah biak, haram bagimu. Artinya babi bukan hanya dianggap najis secara fisik, tapi juga sebagai simbol ketidaktaatan. Dalam Islam, larangan tersebut ditegaskan berulang kali dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Al-An'am, dan An-Nahl. Allah berfirman, diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Larangan ini bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang ketaatan, sebab dalam Islam, tidak semua hal harus menunggu penjelasan ilmiah untuk ditaati. Lalu bagaimana dengan Kristen? Di masa Yesus, larangan makan babi masih berlaku. Bahkan dalam Injil Matius diceritakan Yesus mengusir roh jahat ke dalam kawanan babi, yang kemudian terjun ke danau dan mati. Ini menggambarkan bahwa babi kerap diasosiasikan dengan ketidakbersihan spiritual. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian umat Kristen mulai menganggap bahwa larangan tersebut tidak lagi berlaku. Dalam ajaran Paulus, ditegaskan bahwa yang menajiskan bukanlah makanan, tetapi apa yang keluar dari hati manusia. Maka banyak umat Kristen modern yang membolehkan konsumsi daging babi. Dari sini kita melihat bahwa meski pandangan agama berbeda-beda, babi bukanlah hewan biasa. Ia mengandung makna simbolis yang dalam sejarah agama-agama besar dunia. Lalu pertanyaan selanjutnya muncul, apakah larangan makan babi hanya sebatas aturan agama, ataukah ada hikmah lain yang lebih dalam? Dari sisi kesehatan, sains, dan nilai kehidupan, apakah kita bisa memahami lebih jauh alasan di balik larangan ini? Jawabannya akan kita bahas dalam bagian selanjutnya. Demikianlah pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.